Desa Lingsirwengi yang terkenal sebagai desa yang penuh dengan kemistisannya, kini bertambah seram karena kematian-kematian yang tidak jelas asal-usulnya. Apalagi sejak kematian Lira, seorang wanita yang mati saat nifas, karena perlakuan yang tidak senonoh yang didapatinya. Hingga Lira meninggal, karena kerusakan dalam akibat perlakuan tidak baik yang diterimanya. Bahkan keluar sebuah tonjolan dari vaginanya saat dokter mengecek dan kerusakan kemaluannya karena akibat hubungan yang dilakukan Lira saat nifas. Endaru dan keluarga tengah mencari siapa yang melakukan perbuatan tak terpuji dan menjijikan itu. Hingga kematian Lira adalah sebuah misteri yang belum terungkap siapa pelaku pemerkosaannya saat masa nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dipaksa Berhubungan Usai Melahirkan. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Meira Shakila. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudut pandang Endaru. Malam semakin sunyi dan sepi, bagaikan hidupku yang kelam tanpa kehadiran sang pujanati. Istriku, hidupku. Dia sudah pergi terlebih dahulu, meninggalkan aku beserta buah cinta kami. Aku Endaru Prasetya, seorang pria yang terlahir dari orang tua yang memiliki 2 orang putra. Dan Erlan Prasetyo adalah adikku. Aku menikah dengan seorang perempuan yang cantik. Matanya bulat dan lesung pipinya yang manis. Tubuhnya ramping dan tinggi, dengan rambutnya yang panjang. Hidungnya yang bangir dan bibirnya yang tipis. Mas, apa tidak sebaiknya kamu ambil cuti? Sebentar lagi aku akan melahirkan. Rengek Lira pada saat aku tinggalkan keluar kota. Sayang, aku harus kerja. Harus ngumpulin uang yang banyak buat baby kita. Bujuku sambil menyubit pipinya. Tapi aku takut di rumah. Ibu sering pergi juga, Mas. Tidak akan ada apa-apa. Percaya deh. Bukti kan ada. Pak Budi juga ada. Tapi, sayang, kalau aku gak pergi bagaimana dengan biaya persalinan kamu nanti? Semua memerlukan biaya. Dan setelah kamu lahiran, kamu gak mungkin ngerjain sendirian. Mas harus berangkat keluar kota. Demi keuntungan yang akan Mas terima. Ini demi kamu dan baby kita, sayang. Tapi setelah aku melahirkan, Mas harus segera kembali. Lirinya dengan pandangan yang mulai mengembun. Itu adalah kali terakhir aku berbicara dengannya. Andai aku tahu jika kepergianku adalah sebuah petaka baginya, tidak akan pernah selangkah pun aku meninggalkan dia. Mas, kapan kamu pulang? Tanya Lira saat menteleponku dan memintaku untuk segera pulang. Sabar sayang, hanya seminggu lagi. Jawabku. Namun kulihat wajah istriku saat itu seperti tengah merasakan kekhawatiran. Tapi entah apa aku tidak tahu, dan aku pun tidak bertanya. Apa Ani sudah tidur? Tanyaku berusaha membuat sedikit hilangnya rasa khawatir yang jelas kulihat. Sudah mas. Ada apa sayang? Apa ada sesuatu? Kulihat raut wajahnya dengan seksama. Ada guratan yang tak dapat aku artikan di sana. Aku hanya rindu kamu, Mas. Iya, sayang. Mas juga rindu sekali sama kalian. Ku coba merayunya, meski hanya sedikit senyuman yang ku dapat. Cepat pulang, Mas. Kami rindu. Lirinya lagi. Aku sedikit gelisah. Merasa sedih kala istri dan putri pertama kami merindukanku. Itu adalah terakhir kali aku dan dia berhubungan jarak jauh. Seminggu sudah berlalu. Aku sudah siap berkemas dan akan segera pulang.
Rasa rindu dan kangen sudah membuatku tak sabar, ingin segera sampai. Di pesawat aku duduk bersama seorang pria tua, dengan jenggotnya yang panjang, dan juga baju yang serba hitam. Datanglah ke rumahku, jika suatu saat kamu butuh bantuan. Aku menatap sekeliling, tidak ada yang tengah mengobrol dengannya. Apa bapak bicara dengan saya? Tanyaku dengan menunjuk dada ini. Iya, sing sabar. Karena takdir Tuhan itu tidak bisa kupungkiri. Jangan terlalu percaya dengan orang terdekatmu, karena mereka yang akan membuat hidupmu hancur. Aku tidak mengerti dengan maksud perkataannya. Aku menatapnya dengan perasaan gelisah dan bertanya-tanya. Apa maksudnya, Pak? Jika sesuatu yang terjadi suatu saat nanti dan kau butuh bantuanku, maka datanglah ke tempatku. Saya Mbak Losi. Ucapnya sambil memperkenalkan namanya. Saya Endaru. Saya tahu kamu. Sesuatu yang buruk akan terjadi pada keluargamu. Saya tidak paham dengan... Sebuah noti pesan memotong ucapanku. Aku mengambil gawai dan melihat isi pesan yang dikirim oleh Beauty, ART rumahku. Tuan bisa pulang secepatnya, nyonya dibawa ke rumah sakit. Pesan Uti. Ke rumah sakit? Kenapa, Ti? Tanyaku. Saya tidak bisa menjelaskan, Tuan. Tolong Tuan segera kembali. Baik, saya sudah di perjalanan. 2 jam lagi menuju bandara. Hati sedikit merasa gundah kala mendapat pesan dari Beauty. Kulirik pria yang tadi duduk bersamaku. Namun kulihat sekeliling, tidak ada dimanapun. Hanya tertinggal sebuah kertas yang berisikan sebuah alamat. Aku mengingat kembali ucapannya yang baru saja ia katakan. Saya tahu kamu. Sesuatu yang buruk akan terjadi pada keluargamu. Ucap Mbak Losi kembali terngiang di telingaku. Apa maksudnya mengatakan itu? 4 jam sudah aku di dalam perjalanan. Kini aku sudah sampai di Bandara Hatta. Tujuanku kali ini bukanlah rumah, tapi rumah sakit. Uti, dibawa ke rumah sakit mana istri saya? Kukirim pesan pada ART rumahku. Pesan kembali masuk dari Uti. Rumah sakit Permata, Tuan. Aku segera memesan taksi untuk menuju rumah sakit. Di perjalanan hatiku penuh dengan perasaan gelisah. Ingatanku pada Lira sepenuhnya. Takut terjadi sesuatu padanya. Perasaan seakan hampa dan rasa hambar menerpa. Entah perasaan apa yang ada di dalam hatiku sesaat aku menemui istriku. Setelah sampai aku segera turun dan membayar taksi. Tanpa menunggu lama, aku berlari dan menanyakan ruangan istriku. Setelah menemukan ruangan atas nama istriku, aku segera masuk dan menghampiri ibu. Ibu terlihat kusut, wajahnya sembab dan matanya merah. Ibu? Endaru? Ibu memelukku. Tangisnya pecah kala melihatku. Lira kenapa, Bu? Tanyaku langsung pada intinya. Lira. Ibu semakin sesenggukan saat aku bertanya tentang Lira. Kenapa? Mana Ani? Permisi, Bu. Pak. Suara seseorang membuat ibu menoleh dan menghapus air matanya. Lalu mendekati dokter dan menatapnya dengan bibir gemetar. Ibu berjalan menghampiri dokter dengan langkahnya yang gontai. Dan aku mengekor di belakang dengan perasaan risau. Kenapa dengan menantu saya? Tanya ibu dengan bibir gemetar. Mohon maaf, di mana suaminya? Tanya balik dokter. Saya, Dok. Mohon maaf, Pak. Apa Bapak sudah melakukan hubungan terhadap Ibu Lira? Tanya dokter yang membuatku seketika terperangah. Hubungan? Candaan macam apa dokter ini? Istri saya baru melahirkan putri kami. Tidak mungkin saya melakukan hal sebodoh itu. Tapi di dalam sana jelas terlihat
Ada sebuah luka yang terinfeksi akibat berlebihan yang tidak baik. Apalagi Ibu Lira masih dalam masa nifas. Aku berdiam mengingat beberapa hari sebelumnya. Pantas saja sebelum akhirnya Lira pingsan. Karena meringis kesakitan, aku melihat perubahan pada Lira. Lira yang selalu tersenyum kala bersamaku dan Ani. Tapi beberapa hari itu, Lira terlihat murung dan pucat. Siapa yang melakukan hal ini pada istriku? Pikirku. Mohon maaf Tuan, kenapa Anda menggauli istri Anda dalam keadaan nifas? Bahkan luka di dalam perutnya belum sembuh dan mengakibatkan infeksi. Mataku membulat sempurna dengan bibir menganga. Apa yang disampaikan oleh dokter membuatku sedikit loading. Maksud dokter? Nyonya Lira mengalami pendarahan karena luka di perut dan Miss V-nya terluka parah. Itu akibat hubungan yang seharusnya belum diperbolehkan. Seharusnya Anda tahu, jika seorang istri baru melahirkan tidak boleh berhubungan. Dan akibatnya rahim Nyonya Lira terdeteksi infeksi, sehingga lukanya dengan cepat menyebar. Tidak, saya baru tiba dari luar kota. Bahkan sejak Lira melahirkan, saya belum sempat bertemu dengannya, Dok. Mana mungkin istri saya gauli dalam keadaan habis melahirkan. Saya tidak setega itu, Dok. Kukepalkan tangan kalau otakku mulai mencerna setiap ucapan Dokter Ruli. Dadaku kembang kempis, menahan amarah yang semakin bergejolak. Lira. Aku berlari menuju ruangan istriku. Kulihat Lira terbaring di atas ranjang. Wajahnya pucat juga sembab. Aku melangkah gontai menghampirinya. Tanpa terasa padanganku berbayang, karena anak sungai sudah menganak di pelupuk mata. Lira. Liriku. Ku genggam erat tangannya, menangis menyesali apa yang menimpanya. Siapa yang melakukan ini, sayang? Ku tenggelamkan wajah pada genggaman tangan istriku. Pantas, akhir-akhir ini kamu memintaku untuk segera kembali. Namun aku tidak pernah tahu jika kamu akan mengalami hal tragis ini. Siapa yang melakukan hal keji ini, sayang? Siapa? Kenapa kamu diam saja? Tidak pernah bercerita apapun. Daru. Suara ibu memanggil dengan mengelus punggungku. Siapa yang tega melakukan ini, Bu? Ku tatap manik hitam milik ibu, berharap ada jawaban yang bisa ku dapatkan. Namun ibu menggeleng lemah, membuat sesak kembali memenuhi dadaku. Kenapa bisa ibu tidak tahu? Bukankah aku menitip Lira pada ibu? Aku menatapnya lagi dengan penuh penekanan. Terlihat netranya yang kembali mengembun. Malam itu, ibu menceritakan malam di mana kejadian naas menimpa istriku. Memang pada malam itu, ibu memberitahuku jika Lira sendirian di rumah karena Bi Uti tengah pulang. Pak Budi, seorang penjaga pun tengah meninggalkan rumah. Ibu dan saudaranya tengah ada acara keluarga, mengingat kematian nenek yang ke-5 tahun. Namun, saat ibu tengah sibuk, Sania menghubungi ibu, mengatakan jika ada sesuatu yang terjadi pada Lira. Semua rumah berantakan, seperti bekas orang mengamuk. Entah pada saat itu Lira yang meminta bantuan, atau memang mereka melakukannya dengan sengaja. Ibu tidak tahu. Yang pasti sejak saat itu, Lira selalu merintih kesakitan. Hingga malam ini, ibu kaget karena dia mengalami pendarahan yang hebat. Terang ibu dengan bulir bening yang berlomba di pipinya. Aku merasa terpukul. Amarah kembali merasuki. Kulihat wajah Lira yang semakin memucat dengan selang infus di tangan. Apa saat itu Erlan juga ikut, Bu? Tanyaku. Apa memang di rumah tidak ada orang sama sekali, sehingga Lira mengalami hal tragis itu tanpa diketahui siapapun? Erlan saat itu tengah belajar kelompok bersama teman-temannya. Namun kalau tidak salah, Pak Johan pada saat itu datang ke rumah dengan marah-marah. Bapak ke rumah? Untuk apa, Bu? Seperti biasa.
Jika dia tidak mendapat uang dari Sania, dia akan datang pasar Lira seperti biasa. Namun pada saat itu Erlan bilang, pada saat Johan ke rumah dia pun masih ada. Kejadian yang pertama kali menimpa keluargaku. Hal yang amat menjijikan dan menyakiti istriku. Kini pikiranku bertanya-tanya, siapa pelaku yang membuat Lira seperti ini? Tidak ada yang dekat dengannya. Bahkan dengan Sania saja, dia banyak berdebat. Sebenarnya Lira dan Sania bukanlah anak kandung Pak Johan. Hanya saja mereka tidak tahu. Dan hanya Lira yang mengetahui jika Pak Johan bukanlah ayahnya. Di rumah hanya ada beberapa orang. Uti, Budi dan sopir ibu. Ada juga keluargaku. Erlan adalah kakak tertuaku. Ayah pun jarang di rumah, juga ibu. Namun yang pasti, aku hanya mencurigai kedua orang yang selama ini sedikit tidak suka pada istriku. Johan, Erlan. Aku menerka-nerka antara keduanya. Kepalaku berdenyut, memikirkan hal yang menimpa istriku. Kuremas kepala yang semakin rasa nyeri. Kesakitan istriku akan kubalas dengan yang lebih pedih. Ibu berusaha membuatku tenang dengan terus mengelus punggung dan pucuk kepalaku. Kenapa? Kenapa ada yang tega menyakiti istriku? Apa salah istriku sehingga tega berbuat seperti itu padanya? Aku terus meracau dengan menghadap dinding dan memukulnya. Mas. Aku berbalik menoleh pada suara yang memanggilku. Lira tengah menatapku sendu. Pandangan sayu dengan wajah yang semakin memucat. Sayang. Kurengku wajahnya. Ku kecup kening dan pipinya. Kelopak terasa hangat dan begitu pun Lira. Sudut matanya sudah menjatuhkan tetesan cairan bening. Jangan menangis. Usap air matanya yang luruh. Bibirnya gemetar. Membuat ibu semakin terisak menatap keadaan menantu kesayangannya. Siapa pelakunya? Tanyaku yang langsung membuat tubuh istriku gemetar. Mereka. Istriku menangis jadi-jadinya dalam pelukanku. Mereka? Maksudnya? Ku tatap wajah istriku. Kini hatiku semakin dibuat gelisah. Dan tanda tanya besar mengisinya. Istriku menangis sedu-sedan. Mungkin trauma ia rasakan. Apalagi dia mengucapkan mereka. Apa bukan hanya satu orang yang melakukan itu padanya? Katakan, aku akan membuat perhitungan pada mereka. Jangan menangis sayang. Ku peluk kembali tubuhnya yang masih gemetar. Mungkinkah ada beberapa orang yang melakukan itu padanya? Aku akan mencari tahu dan memberinya pelajaran. Tubuh istriku mengejang dengan mata melotot. Aku dan ibu tersentak kala mendapati istriku yang seperti tengah kesakitan. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Lira, sayang, jangan bercanda. Kulihat tubuh istriku tidak bereaksi lagi. Tangannya masih memegang perutnya. Wajahnya semakin memucat dengan mata yang terpejam. Sayang, bangun sayang. Kugoyang tubuh istriku, berharap ia masih merespon. Namun seberapa kuat aku berusaha, tubuhnya sudah kaku dan dingin. Dokter. Sayang, aku mohon bangun sayang. Jangan tinggalkan aku dan Ani. Rintiku dengan memeluk erat tubuhnya yang semakin dingin. Kupenuhi dengan kecupan di wajahnya. Aku merasa tengah bermimpi. Aku tidak mungkin kehilangan istri yang paling kucintai. Permisi pak, biar kami periksa dulu. Ucap dokter yang menghampiri dan langsung memeriksa keadaan istriku. Mohon maaf, Nyonya Lira tidak dapat terselamatkan. Dia sudah tiada. Luka dalam perutnya sudah infeksi dan menyebar. Ibu.
Aku terhuyung karena merasa Tungkai yang merasa sangat lemas. Sabar nak. Aku menangis. Menangis menyesali apa yang menimpa wanitaku. Andai aku tahu semua akan terjadi seperti ini, aku akan lebih mendengar permintaannya untuk menemani dia. Aku tidak sanggup, tidak bisa menerima kenyataan jika aku kehilangan liraku. Kami permisi. Dokter dan suster kembali meninggalkan kami. Aku masih tidak percaya jika kepulanganku disambut dengan kematian Lira yang naas. Aku bangkit dan kembali memeluk tubuh istriku. Aku terus memberikan ciuman di wajahnya. Aku tidak rela dan tidak ikhlas Lira meninggalkanku dengan cara seperti ini. Sudah Daru, kamu ikhlaskan kepergian Lira. Tidak Bu, aku akan mencari tahu siapa saja yang melakukan hal sekeji ini pada istriku. Kita akan melaporkan ini pada yang berwajib. Semua ada hukum dan harus berjalan sesuai hukum. Ibu menatap nanar istriku yang terlelap dalam pelukanku. Air mata tiada henti saling berlomba. Nyeri kepala sudah tiada lagi aku rasa. Tubuh yang lelah kini semakin merasa letih. Kehilangan Lira adalah sebagian dari kehilangan nyawaku. Dia adalah separuh dari kehidupanku. Lira. Tiba-tiba Sania mengambur dan menghampiri kami. Dia tergugu menatap Lira yang sudah tidak bergerak sama sekali. Dia menatapku bergantian dengan ibu. Dari matanya dia meminta penjelasan. Namun ibu hanya menggeleng memberikan isyarat jika Lira sudah tiada. Tidak mungkin. Kita belum mengetahui siapa pelaku yang menyakiti Lira. Lira bangun. Mbak mohon bangun Lira. Sania terus mengguncang tubuh istriku. Dia menangis histeris seperti aku dan ibu. Lira. Maaf saya terlambat. Tutur seseorang yang kembali masuk ke ruangan istriku. Erlan. Tolong kamu kabari semua orang. Dan tolong secepatnya meminta ambulan. Pinta ibu pada Erlan. Baik Bu. Aku kembali tersentak kala mendengar suara tangis bayi. Sania tengah menggendong Ani. Aku langsung menghampiri dengan Tungkai yang gontai. Ku ambil alih menggendong Ani. Ku peluk tubuh mungil yang masih merah. Air mataku kembali luruh di sisi kanan dan kiriku. Sosok yang kini aku rasa semakin terasa kala melihat baby yang begitu imut. Wajahnya sangat mirip denganku juga Lira. Aku begitu senang kala mendengar istriku mengandung seorang bayi perempuan. Dan itu yang semakin membuatku mencintai Lira. Namun kini kecewa akan kehilangan Lira adalah luka yang amat dalam bagiku. Hei papa, lihat aku sudah lahir dan sudah berada di sisi mama. Terngiang-ngiang kala Lira menelponku sambil menunjukkan wajah mungil putriku yang baru terlahir kala itu. Dia terlihat bahagia, begitu juga aku. Papa pulang ya, Aneh rindu papa. Lagi suara Lira seakan terus memenuhi kepalaku. Semakin kupeluk erat tubuh Ani, berharap dapat sedikit menenangkan hatiku yang telah kehilangan ibunya. Papa janji, papa akan menjaga kamu. Papa tidak akan meninggalkan kamu. Ku kecup pipi lembut milik Ani. Dia menggeliat. Aku tersenyum getir menatap wajah imutnya. Maafkan papa. Maafkan papa yang tidak bisa menjaga mama kamu sayang. Ya sabar. Semoga semua cepat terungkap. Dan kita semua bisa segera menangkap pelaku pemerkosaan Lira. Imbu Sania menatap putriku. Aku kembalikan Ani padanya dan kembali mendekati tubuh istriku. Ku kecup bibirnya sebagai tanda bahwa aku sangat mencintainya dan sebagai kecupan terakhirku. Erlan sudah kembali dan membantuku membawa Lira. Namun tatapannya sedikit kutangkap. Ada raut wajah kecemasan saat melihat wajah istriku.
Kenapa? Tanyaku dengan melirik padanya. Tidak. Jawabnya sedikit terlihat gugup. Aku hanya berbalik dan kembali menatap wajah istriku. Pikiranku dan hatiku masih berkecamuk. Mengingat Erlan yang selalu bersikap tidak baik pada istriku. Entah apa penyebabnya, yang aku sendiri tidak tahu. Namun aku pernah mendengar kabar jika Erlan, kakak tertuaku, pernah memiliki perasaan terhadap Lira, yang aku sendiri masih belum percaya karena melihat sikapnya yang selalu bersikap acuh. Ayo Daru, kita pulang. Aku tersentak kala ibu menyentuh pundakku. Aku tak sadar jika Lira sudah berada dalam gendongan Erlan dan hendak dibawa. Iya ibu. Aku mengekor di belakang, menatap wajah istriku yang tertutup kain jarik. Ibu dan Sania sama-sama bersedih dan kehilangan Lira. Dan aku pun masih belum bisa merelakan kepergiannya. Sesampainya di rumah, semua orang sudah berkumpul. Semua keluarga menyambut kami dengan penuh duka. Perawat membantu mengeluarkan Lira dari dalam mobil dan membawanya ke dalam rumah. Kami ikut berduka, Tuan Endaru, ujar Pak Ridwan, ketua RT di komplek ini. Terima kasih, Pak. Semua orang mengucapkan bela sungkawa, memberikan doa pada Lira yang baru saja melepaskan nyawanya. Terdengar suara tangis Ani. Mungkin ia merasakan kesedihan yang sama kala ibunya sudah pergi meninggalkannya. Sania, tolong bawa Ani ke dalam ya, pinta ibu pada kakak iparku. Baik bu. Ibu menemani semua keluarga dan berkumpul dengan para tetangga. Apalagi banyak yang ingin bantu memandikan jasad Lira. Aku bersyukur karena Lira adalah istri yang disukai banyak orang. Karena sikapnya yang ramah dan juga baik, sopan santunnya yang juga banyak disukai tetangga. Neng Lira sakit apa bu? Tanya Bu Susan, tetangga rumahku. Iya, kasihan ya Ani, masih bayi sudah ditinggal ibunya. Kulihat ibu hanya diam, dengan derayan air mata yang terus luruh di pipinya. Juga tangis Ani yang semakin keras di dalam kamar. Sesak di dada kian terasa melihat ibu dan Ani yang kehilangan orang terkasihnya. Aku yakin putriku merasakan kesedihan kami semua. Aku menoleh pada suara yang memanggilku. Kenapa? Kulihat Sania tengah berdiri di ambang pintu, dengan tangan yang terus berusaha menenangkan Ani. Ani tidak berhenti menangis. Sepertinya dia lapar, tapi dia gak mau dikasih sufor. Hatiku semakin teriris. Putriku kelaparan dan membutuhkan ASI. Lira memang tidak mau jika Ani menyusu dari susu formula, dan dia selalu memberinya ASI. Sini, biar aku gendong. Ku ambil Ani dari gendongan Sania. Wajahnya merah karena tangis yang semakin kencang. Kamu lapar sayang? Ku kecup pipinya dengan bulir bening, membasahi kedua pipi. Aku melihat Lira yang baru saja selesai dimandikan dan hendak dikafani. Aku melangkah gontai karena tungkai yang terasa lemas. Ku hampiri mereka yang tengah sibuk mengurusi Lira. Endaru? Liri ibu menatap nanar Ani. Bu, Ani lapar. Dia tidak mau minum susu formula yang diberikan Sania. Ucapku dengan bibir yang gemetar. Ya Allah, sing sabar ya anak Daru. Ucap bibi Sonya yang selama ini membantu Lira. Tapi Ani, insya Allah dia akan ikhlas menerima kepergian Lira. Kamu sebagai ayahnya harus bisa kuat. Kuat untuk Ani. Bibi memotong ucapanku. Dia memeluk erat aku dan Ani. Bibi yakin Lira akan mendapat tempat yang indah di sana.
Kami semua kembali terisak dan langsa karena melihat putriku yang menangis karena kehilangan ibunya. Ibu dan bibi bersama-sama saling menguatkan, dan aku harus kuat dan tegar demi putriku. Waktu kian berlalu. Semua sudah selesai mengantar istriku ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kupandang awan yang menghitam, hembusan angin yang menyapa wajah. Kini hari-hariku kian sunyi. Tidak ada candaan dari istriku yang selama ini selalu ada menghiburku. Daru, jangan melamun. Ikhlaskan kepergian Lira. Kasihan dia. Aku hanya melirik sekilas pada ibu. Hatiku masih belum bisa menerima. Dan belum ikhlas sebelum aku mendapatkan pelaku yang sudah menyakiti istriku. Kulihat Erlan yang selalu diam. Entah mengapa ada sedikit kecurigaan padanya. Mengingat lagi jika dia memiliki perasaan pada Lira. Tanpa menunggu lama, aku menghampiri dan memberikan sebuah pukulan keras di wajahnya. Apa-apaan sih? Erlan menatapku garang. Lu yang nyakitin istri gua kan? Lu yang melakukan itu? Todongku dengan rahang mengeras. Daru, apa-apaan kamu? Aku tahu, Bu. Pasti dia pelaku yang sudah menyakiti Lira. Karena dia memiliki perasaan padanya. Dengusku kesal. Melihat wajahnya yang terlihat tak percaya dengan apa yang aku katakan. Jangan asal nuduh dulu ya. Tunjuknya yang langsung meninggalkan kami. Sudah Daru, berhenti. Dia kakak kamu. Tidak seharusnya kamu berkata seperti itu. Kita harus memiliki bukti. Kamu tidak boleh asal nuduh kakak kamu. Aku mencebik. Kepalaku kembali berdenyut. Tubuhku terasa lemah. Karena sejak datang ke sini, aku belum istirahat sama sekali. Kulihat Erlan yang masuk ke dalam rumah. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Aku yakin dia adalah salah satu pelakunya. Malam sudah kembali menggantikan siang. Bulan terang menghiasi keindahan malamnya. Kurebahkan tubuhku di atas kasur yang biasa ku tempati bersama Lira. Di tempat ini, ruangan ini adalah tempat kami membatu kasih. Bayangan demi bayangan menghiasi malam-malamku. Senyum dan candaan terlihat jelas di mataku. Mataku semakin enggan terpejam. Pikiranku terus mengingat Lira. Aku merindukannya. Berharap bisa bertemu dengannya malam ini. Kupeluk baju yang biasa dia gunakan. Sebuah boneka usang yang selalu menjadi temannya di kamar ini. Aku memejamkan mata dengan memeluk semua barang-barang milik Lira. Hingga tanpa sadar aku terlelap. Datanglah, aku bisa membantumu. Sosok pria berbaju hitam berdiri di bawah pohon yang rindang. Ia menatapku dengan tajam. Siapa kau? Aku sudah katakan, datanglah jika butuh bantuanku. Aku akan membantumu menemui para bajingan yang sudah menyakiti istrimu. Ingatanku kembali pada beberapa saat yang lalu. Seseorang yang kutemui di pesawat waktu itu. Balosi, datanglah. Saya menunggumu. Tunggu. Aku mengerjap. Rupanya aku bermimpi. Namun mimpi itu seperti sebuah permintaan. Gegas aku bangkit dan membersihkan diri. Tidak lupa mencari alamat yang kumasukkan ke dalam tas. Ada. Aku melihat dan membaca kembali alamat dalam kertas. Sebuah hutan yang berada di desa terpencil. Aku akan menemuinya setelah semua selesai. Gumamku. Aku tekadkan hatiku. Aku akan menemui Mbak Losi dan meminta bantuannya. Aku akan lakukan apapun untuk membalaskan rasa sakit yang dirasakan Lira. Aku kembali dikejutkan oleh suara ketukan pintu. Aku beranjak dan membukanya. Ibu? Daru, ayah sudah menunggu kamu buat sarapan. Baik, Bu.
Aku pun mengikuti langkah ibu. Sosok wanita yang selalu bersikap baik pada siapapun. Seperti Lira, dia pun memiliki sifat yang sama. Andai orang tuanya masih ada, mungkin saat ini mereka tengah bersedih karena kehilangan Lira. Sania? Aku menoleh kala ibu menyebut nama seseorang. Kakak iparku tengah berdiri menggendong Ani. Terlihat wajahnya yang sayu. Mungkin semalaman Ani rewel, sehingga membuatnya kelelahan. Ibu, bisa titip Ani sebentar? Saya mau mandi. Pintanya dengan lesu. Boleh, sini sayang. Ibu mengambil Ani dan membawanya. Sania memang biasa menyebut nama ibuku dengan sebutan ibu. Dia bilang menghormati orang tua adalah lebih baik, meski dia hanya sekedar kakak iparku. Pagi, ujarku menyapa ayah yang sudah duduk di posisinya. Pagi juga. Maaf, ayah tidak bisa pulang saat pemakaman istri kamu. Ibunya dengan menatap nanar maniku. Tidak apa. Kelopaku terasa memanas melihat ibu menimang Ani. Harusnya Lira yang saat ini tengah menimang Ani. Dia yang seharusnya membangunkan aku dan menemani aku saat ini. Sudah, lebih baik kamu sarapan. Ayah tahu, kamu pasti belum makan dari kemarin. Ayah memahami semuanya. Apalagi memang aku yang tidak nafsu untuk makan. Sedikit saja. Kamu harus tegar demi Ani. Lirinya lagi. Ayah dan ibu memang sangat mencintai Lira. Sejak kedatangan Lira ke rumah ini, hidup ayah dan ibu terlihat semakin baik. Dan ayah sudah banyak berubah. Ayah, karena sekarang Lira sudah jadi menantu ayah harus janji sama kami bahwa ayah akan menjadi ayah yang baik dan bertanggung jawab. Ayah harus memberikan contoh yang baik pada kami ini. Ucap Lira kala itu, yang menggenggam tangan ayah dan meminta ayah berubah sikap. Baik, namun berikan ayah cucu yang banyak. Keke ayah. Tapi ayah janji, ayah tidak akan lagi mengulang kesalahan. Iya, ayah janji. Asal kamu menjadi anak ayah dan akan memberikan cucu pada ayah. Ayah sangat dekat dengan Lira. Dan ayah memang sangat menjadikan Lira sebagai putri di rumah ini. Ayah tidak pernah berbuat kasar. Dia hanya lelaki yang kurang memberikan perhatian pada ibu dan kami. Namun sejak Lira masuk ke dalam kehidupan kami, semua berubah. Ayah dan ibu semakin terlibat sering bersama. Dan kami saling bercanda bersama. Endaru, aku kembali tersentak dari lamunan. Lamunan di mana kami semua tengah bahagia bersama Lira. Makan, jangan cuma diliatin. Iya ya. Kulihat ayah sedikit murung. Ada gurat kesedihan di sana. Namun dia mencoba menutupinya. Aku tahu semua demi aku dan Ani. Carilah dan dapatkan semua pelaku yang sudah menyakiti putriku. Ayah berkata dengan bibir yang gemetar. Kematian Lira yang memang secara tragis dan membuat kami semua terpukul. Ayah mengusap pipinya dengan pelan. Ia tak ingin terlihat lemah saat orang yang disayanginya pergi. Namun semua itu tetap tak bisa disembunyikan. Kesedihan ini amat menyayat hati. Waktu kian berlalu. Setelah melewati hari ke-7 dan 40 harinya Lira, kini aku menyibukkan diri dengan pekerjaanku. Pulang hanya akan bermain dengan Ani sebagai pelepas rindu pada istriku. Sejak kepergian Lira juga, Sania menjadi perawatnya Ani. Dia yang menjaga dan mengurus semua kebutuhannya. Karena memang ibu tidak ingin Ani diasuh orang lain. Endaru, aku menoleh pada sosok ibu yang tengah berdiri dengan membawa nampan. Iya bu, sahutku. Aku yang dulu sering bercanda dan dekat dengan mereka kini, kesendirian menjadi temanku. Kenapa kamu berubah seperti ini, nak?
Lirik ibu dengan pandangan mengembun. Aku belum bisa ikhlaskan kepergian Lira, Bu. Hidupku terasa hampa tanpa dia. Dan aku sudah berjanji, aku akan menemukan siapa pelaku yang sudah memperkosa Lira. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, polisi sedang mengusut semuanya. Ibu harap kamu bisa kembali seperti dulu, menjadi sosok Endaru yang tegar. Aku akan tenang, Bu, setelah menemukan mereka. Lira tidak tenang. Dia terus mengusik dan hadir meminta keadilan. Endaru, Lira sudah meninggal. Mana mungkin dia seperti itu? Dia sudah tenang, Daru. Ibu menggeleng. Tidak percaya jika Lira merasa tidak tenang. Karena para pelaku yang menyakitinya belum dapat aku temukan. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.